pertama, ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tetap menjalankan rencana strategi pembangunan kekuatan pertahanan 2024 yang sudah ditetapkan sejak tahun 2006. Kalau berdasarkan Renstra 2024 itu, Indonesia merencanakan akan menggelar skuadron tempur itu antara 10 sampai 12 skuadron. Jadi dengan penambahan Rafale sebanyak 42 pesawat tempur, ya sebetulnya kita masih kekurangan sekitar nanti ada 80-an pesawat tempur. Itu akan dilengkapi mestinya dengan 36 oleh F-15EX dari Amerika Serikat, dan harapannya sisanya nanti bisa ditutup dengan produksi bersama antara Indonesia dan Korea Selatan melalui program IFX. Oke, baik. Mas Andi, ini kan dari 42 unit begitu ya jet tempur Rafale ini, kira-kira nantinya apabila sudah di tanah air untuk diletakkan ataupun diposisikan di pangkalan udara mana sih Mas Andi? Itu yang belum ditetapkan ya, tapi kalau sekarang pangkalan udara yang bisa dipergunakan untuk pesawat tempur itu ada di Pekanbaru, ada di Makassar, dan ada di Madiun, Iswahyudi. Ya, baru 3 itu. Tapi ada kemungkinan kita bisa mengembangkannya di arah Pontianak, kita juga bisa mengembangkannya ke arah Biak di Papua. Tapi itu nanti menjadi bagian dari perencanaan ke depan Angkatan Laut, antara lain karena misalnya kita sejak 2 tahun lalu itu komando pertahanannya berubah, ada Kogab Wilhan dan Angkatan Udara yang sebelumnya hanya memiliki 2 komando operasi, sekarang memiliki 3 komando operasi. Jadi pasti ada penyesuaian gelar pangkalan dan nanti Rafale akan sangat relevan ketika penyesuaian gelar ini dilakukan dalam 3 tahun ke depan. Oke, tadi juga disebutkan begitu ya sebanyak 300 perwira sudah melakukan studi di Perancis. Apakah memang hanya untuk mengetahui bagaimana untuk mengoperasikan Rafale ini, atau sejauh apa sih sebenarnya informasinya terkait hal ini, Mas Andi? Ya, begitu kita mengakuisisi satu sistem senjata, itu berarti kita bukan hanya harus memahami tentang teknis operasional dari senjata itu, tapi juga kita harus memahami bagaimana level strategi yang dibuat oleh negara itu untuk menggelar senjatanya. Jadi ada level teknis, taktis, operasional, strategi, sampai yang sifatnya doktrin peraya. Ya, tanpa memahami itu kita tidak akan paham penggunaan taktis dari senjata yang kita awaki. Jadi misalnya untuk Rafale itu kita bisa minta yang single engine, kita bisa minta yang twin engine, yang double. Rafale bisa dimodifikasi untuk melakukan pertempuran udara berangkat dari pangkalan darat, tapi juga bisa berangkat dari kapal induk. Nah, untuk itu kita harus benar-benar tahu bagaimana landasan berpikir budaya strategis ya yang dibuat oleh Perancis, nanti terkait juga dengan doktrin NATO untuk mengoperasikan Rafale. Karena itu pelatihan sumber daya manusia, pengiriman prajurit perwira ke sana menjadi satu hal wajib yang harus dilakukan. Oke, baik. Mas Andi, ini kan Indonesia juga sejauh ini punya beberapa jenis pesawat tempur begitu ya, mulai dari Sukhoi, lalu juga ada T-50, F-16. Nah, ini kira-kira keuntungannya apa sih Mas mempunyai banyak jenis pesawat tempur ini di tanah air? Idealnya Indonesia memiliki kemandirian pertahanan ya, itu mandat dari Undang-Undang Industri Pertahanan. Ya idealnya industri pertahanan domestik ya dalam hal ini misalnya PT Dirgantara Indonesia yang menyediakan kebutuhan Angkatan Udara termasuk pesawat tempur. Tapi kondisi itu belum tercapai di Indonesia, karena itu strategi yang paling realistis yang bisa dilakukan Indonesia karena belum mandiri sering disebut sebagai counter dependent. Counter dependent adalah strategi untuk memastikan bahwa Indonesia tidak bergantung kepada satu produsen global saja.
diversifikasi menjadi satu keharusan buat Indonesia karena kita belum mandiri dan kita juga tidak masuk ke aliansi militer tertentu. Dengan dua kondisi ini, tidak mandiri, tidak juga beraliansi, strategi counter dependent, mencegah ketergantungan harus dilakukan, dan ujungnya adalah diversifikasi dari jenis alutsista yang dimiliki oleh Indonesia.